Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap melimpahkan kepada junjungan kita Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sisi Allah. Karena iman dan takwa ini yang akan membuat kita hidupnya dimudahkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberikan rezeki dari apa yang tidak disangka-sangka, diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dalam setiap urusannya dimudahkan oleh Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan dan mendapatkan lipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada saat ini memasuki hari ke-18 Ramadan. Hari Ahad besok insyaallah kita memasuki malam 21 Ramadan yang Nabi menganjurkan agar 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk itikaf. Artinya kita memperbanyak waktu di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah pada kali 1 sampai 20 Ramadan penuh dengan kekurangan, penuh dengan suatu yang harus kita sempurnakan di 10 hari terakhir. Sebagaimana pembalap, kali yang terakhir itu bukan tambah lemes, bukan tambah semangat, tapi tambah semangat mengencangkan ikat pinggang Nabi, artinya menjauhi istrinya, kemudian fokus dalam beribadah. Walaupun mungkin kita tidak atau belum seperti Nabi, cita-cita ada insyaallah pun 10 hari terakhir tidak pulang ke rumah, terus di masjid. Nabi membawa alat tidur, Nabi membawa alat penghangat untuk betul-betul memanfaatkan sisa waktu di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin Nabi menyuruh umat, menyuruh keluarga untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan kecuali ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita ketahui. Di antaranya apa? Di antara satu malam di 10 hari terakhir ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya kalau di malam tersebut kita ibadah, maka sholat kita setara dengan 84 tahun, sedekah kita
seperti itu selama 84 tahun saudara. Dan para ulama sepakat yang akan mendapatkannya adalah yang bersungguh-sungguh baik dari 1 sampai 20 Ramadan itu benar-benar menginginkan, benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan tingkat kesungguhan, tingkat keyakinan, dan tingkat seberapa berkorban dia untuk mendapatkan keutamaan khususnya di bulan Ramadan. Ada 3 amalan yang harus kita unggulkan dibandingkan amal-amal yang tadi, dibandingkan amal-amal yang lainnya. Apa 3 amalan tersebut? Pertama, memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulan diturunkan Quran, syahrul Quran, bulannya Quran. Kemudian yang kedua, kita malamnya ibadah sholat tarawih, kita usahakan dia sampai bolong. Kalau nggak ada acara bukber misalkan, maka kita boleh sendirian munfarid di rumah kah atau di masjid kah, mau jam 10 malam, jam 2 malam, jam 3, asal jangan kelewat. Ada banyak keberkahan dan banyak keutamaan di dalam. Dan yang ketiga adalah pahala ataupun amalan yang sangat diutamakan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Sebagaimana nanti 10 hari terakhir itu yang kita kuatkan, sholat malam. Kalau saya punya masjid ataupun muara masjid, maka ada program 10 hari terakhir yang malamnya itu berusaha agar para jamaah ini bisa menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir bulan Ramadan itu berupa kehusuan, kenikmatan ibadah, di mana lipat gandaan amal Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya membuat hidup kita semakin berkah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita mendapatkan pahala yang dengan pahala atau kebaikan itu memungkinkan kita dijauhkan dari siksa neraka, dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti? Boleh jadi Ramadan tahun depan kita sudah nggak ada. Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kalau saat ini kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baik untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir, terutama di malam-malamnya, maka kita akan rugi, maka kita akan celaka, maka kita akan menyesal. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membuat kita akan termotivasi untuk mengejar di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan adalah terkait bahwa Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan Ramadan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, maka dia akan dapat sesuai dengan yang dia harapkan, yang diinginkan. Ingin jodoh, dapat jodoh terbaik. Ingin anak yang soleh anak-anaknya. Ingin dagang, ingin usaha lancar, dilancarkan usahanya, dagangnya oleh Allah. Ingin pergi umroh, ingin pergi haji, tawassul bil amal, cari amal-amal terbaik. Di hari-hari terakhir Ramadan ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita, kelancaran pada setiap urusan kita, dan kemudahan-kemudahan untuk meraih doa-doa yang diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi ma Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan di bulan Ramadan, bulan yang dibuka luas-luas
rahmat Allah, ampunan dari Allah, kasih sayang Allah. Kita ingin ampunan, kita ingin taubat, kita ingin berbenah, memohon ampun di bulan Ramadan ini. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin berdoa dan doanya ijabah. Doa di 3 waktu kata Rasulullah di bulan Ramadan ini. Pertama ketika menjelang buka, pas bukanya itu sendiri fokus kepada doa. Apa yang kita inginkan? Pas waktu sahur yang kedua. Jadi menjelang azan subuh 10 menit fokus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu sahur itu sendiri seperti hadis bahwa ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang sahur sampai dia bukanya, dan yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Ketika orang dizolimi dia berdoa, maka Allah akan ijabah doa-doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka raihlah ampunan, raihlah keberkahan, raihlah pahala terbaik, raihlah ridho Allah, raihlah kesempatan agar kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita berdoa kepada Allah menundukkan hati dan pandangan kita agar kita menjadi insan-insan terbaik, bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh berhasil dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan, maka ada jaminan dari Allah, dia akan menjadi orang bertakwa. Sedangkan orang bertakwa ini akan mendapatkan privilege, akan mendapatkan fasilitas, akan mendapatkan keistimewaan lebih daripada yang lainnya. Raih itu di bulan Ramadan, jangan disia-siakan, jangan kita lengah, jangan kita lalai, kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala